Sultan the President, Misteri Pena Berkepala Naga Emas. Penulis Indra Adil. Bab 31. Tanggal 9 Agustus 2018, hari terakhir pendaftaran calon Presiden RI untuk periode 2019-2024 tiba. Satu rombongan terakhir yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia mulai menampakkan hidung mobilnya. Mitsubishi Expander diiringi 3 mobil sederhana lain yang membawa masing-masing 2 personal dari 3 partai pengusung. Capres terakhir mendaftar. Wartawan dari semua media, baik media mainstream elektronik dan kertas maupun media sosial, sudah menunggu sejak pagi subuh di kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Diponegoro. 2 orang lanjut umur tetapi masih tampak gagah turun dari mobil Expander. Orang yang di sebelah kanan berpakaian rapi dengan celana hitam dan baju putih lengan panjang. Melangkah dengan santai ditemani seorang yang tampak sebaya tapi lebih pendek dengan pakaian serba casual di sebelah kirinya. Meskipun sudah tampak keketuaan di wajah mereka, keduanya tetap tampak gagah. Dari 3 mobil pengiringnya juga turun masing-masing 2 orang yang tampaknya mewakili partai-partai yang mendukung Capres dan Cawapres tua ini. "Selamat pagi Mas Joko," tanya seorang wartawan. Rupanya wartawan ini sudah kenal baik dengan salah satu dari 2 orang yang baru turun dari Expander tadi. Wartawan-wartawan lain sudah berkumpul di sekeliling mereka. "Selamat pagi." "Wah, rupanya diam-diam Mas Joko nyapres ya. Kok nggak pernah kedengaran Mas?" tanya lain wartawan. "Apanya yang nggak pernah kedengaran?" "Iya, bahwa Mas Joko bakal nyapres Mas." "Loh, memangnya harus teriak-teriak ya?" Meledak tawa para wartawan. "Maksudnya, kok nggak pernah ada pengumuman sebelumnya? Memang harus diumumkan?" "Wah, saya nggak pernah tahu loh, ada peraturan nyapres harus diumumkan sebelum pendaftaran." Meledak lagi tawa para wartawan. "Gitu loh Mas, kayak capres-capres yang lain yang sudah mengumumkan dirinya nyapres sebelum pendaftaran," tanya wartawan lain. "Iya Mas, kenapa harus diumpetin? Kapan mulai terpikirnya Mas? Siapa yang nyukongin Mas?" Wah, mulut saya cuma satu, bagaimana mau jawab pertanyaan kalian sekaligus? Kalian gimana sih? Nanti saya marah loh." Meledak lagi tawa para wartawan. Oke, sekarang nanya satu-satu ya. Pertanyaan hanya boleh 1. Yang sudah nanya nggak boleh nanya lagi. Kalau nanya lagi, didenda Rp100.000. Wah, kok gitu sih Mas? Iya, kalau nggak mau ya nggak ada sesi tanya jawab loh. Oke, setuju Mas, setuju. Teriak para wartawan itu serentak meski terheran-heran. "Kan biar adil," sambung Joko lagi. "Selagi menjawab satu pertanyaan, nggak ada yang boleh memutus omongan saya, oke? Kalau memutus pembicaraan selagi saya menjawab pertanyaan, didenda Rp200.000. Semua wartawan terdiam. Seorang menyelutuk, "Wah, ini belum jadi presiden udah komersil nih." Joko cepat menjawab, "Emangnya sekarang ada yang gak komersil? Kencing aja komersil kok." Meledak lagi tawa para wartawan. "Saya mau tanya, kalian didenda karena apa?" "Karena bertanya saat Mas Joko sedang menjawab pertanyaan. Jadi yang salah siapa? Yang bertanya lah. Jadi yang pantas dihukum?" Tahu mereka meledak lagi. Oke, kami setuju Mas. Lalu ia menengok ke arah kawan-kawan medianya. "Gimana teman-teman? Setuju usul capres?" "Setuju," serta kawan-kawan medianya menjawab sambil kemudian tertawa lagi. "Baik, pertanyaan pertama tadi saya jawab. Kami belum mengumumkan rencana kami nyapres karena baru rencana. Sekarang baru dilaksanakan. Karena itu sekarang kami umumkan." Riuh rendah tawa wartawan bergema kembali. Sementara orang yang ada di sebelah kiri Joko Sampurno senyum-senyum saja. Pengiring mereka diam 1000 bahasa bagai dayang-dayang keraton. Yang kedua, kapan mulai terpikir? "Oh, nggak pernah kepikiran kok." Meski jawabannya asal-asalan, para wartawan tersebut tidak ada yang protes. Memang luar biasa si Joko ini. Guyonannya mantap, bermutu. Karena untuk memahaminya mesti mikir dulu. Pasti bikin tertawa, tapi tak ada yang tersinggung. Mungkin juga ada, tapi tak berani protes. Karena khawatir dianggap baper atau tipis telinga. Yang ketiga Mas, pertanyaan ketiga apa jawabannya? Joko mulai berpikir sambil mengernyitkan kepala. Ini pertanyaan susah, tapi ia tetap tersenyum. "Ayo Mas, siapa cukongnya?"
Semua wartawan terdiam, masing-masing dengan pikiran sendiri-sendiri. Gak mungkin mereka pakai duit sendiri, entah temannya Mas Joko yang disampingi itu. Yang pasti ia bukan Taipan. Tampangnya sih tak meyakinkan. Mungkin ada dana asing yang bermain, entahlah. Tapi kalau ada dana dari Taipan tidak mungkin, karena para Taipan sudah bersatu di belakang salah satu calon yang sudah mendaftar terlebih dahulu, yaitu Capres Petahana. Presiden sedang memegang kendali pemerintahan saat ini. Entahlah kalau ada Taipan yang main 2 atau 3 kaki. Setelah hening sejenak, begini saja. Karena capresnya ada di sebelah saya ini, tanya saja pada beliau. Jawab Joko sambil menengok ke rekan yang berada di sebelah kirinya, yang tentu saja membuat para wartawan bengong semua. Loh, yang capres bukan Mas Joko? Siapa yang bilang saya capres? Wah, kita salah orang nih, sanggah wartawan lain. Memang saya pernah ngaku-ngaku capres. Semua wartawan terdiam sambil hatinya bertanya-tanya. Masih bingung. Wah, kok bisa gini ya? Sambut yang lain. Gini gimana? Tanya Joko. Saya kan cawapres, tambahnya. Kok capresnya berjalan di sebelah kiri, cawapresnya di sebelah kanan? Sambil menunggu jawaban ingin tahulah. Loh, kan cawapres tangan kanannya capres. Jadi saya di sebelah kanan. Saya kan gak mau jadi tangan kirinya capres. Mereka terdiam sejenak mencoba mencerna perkataan Joko. Tak lama kemudian meledak lagi tawa serentak para wartawan. Kini jauh lebih riuh dan saling bersahutan. Tampaknya seru banget. Baru saja menyerahkan formulir pendaftaran capres dan cawapres, Sultan dan Joko sudah menuai simpati. Kedua pasang ini belum begitu dikenal oleh media, meskipun Joko rupanya cukup dikenal. Sultan meskipun koperasinya sangat dikenal, masyarakat lebih mengenal Suswan dan menjadi Direktur Utama PT Koperasi Transportasi Indonesia, ketimbang Sultan yang Ketua Koperasi O Transkade. Padahal Sultan adalah penemu dan pendiri itu semua. Tetapi kedatangan mereka sebagai capres dan cawapres untuk mendaftar ke KPU telah menarik simpati awak media yang terpesona dengan guyonan-guyonan cawapres Joko yang kadang terasa konyol. Rasa simpati ini mereka tuangkan dengan antusias dalam berita-berita menarik yang ternyata disambut masyarakat dengan tak kurang antusias pula. Jadilah untuk sementara ini mereka berdua topik berita di banyak media. Bahkan ada media yang mulanya iseng menurunkan judul berita nyeleneh. Kita akan punya presiden dan wakil presiden pelawak. Malah mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Berbagai komentar muncul melalui media sosial baik Facebook, Instagram maupun Twitter, dan dari media-media lain seperti TV dan radio. Bermunculan sambutan positif terhadap capres dan cawapres pelawak. Toh presiden kita selama ini juga pelawak kan? Jadi gak masalah. Lalu ditambahkanlah komentar itu dengan 3 wajah orang tertawa dengan mulut setengah terbuka. Biar jadi rame, di DPR kan yang ada juga para pelawak. Yang ini komentarnya disertai 10 wajah tertawa terbahak-bahak. Baguslah, selama masa menuju Pilpres ini, kita kan gak tegang mulu. Ada yang tegang gara-gara Islam radikal, ada yang tegang gara-gara teroris, ada yang tegang gara-gara kata intoleran. Lebih konyol lagi, ada yang tegang terus cuma gara-gara tagline. Gantiin suasana kan enak, pilih Sultan dan Joko. Kok gue jadi kampanye ya? Ini komentar lain di Facebook. Lebih gila lagi, ada TV yang tampak keliwat jeli dan kreatif membuat serial komedi berjudul Sultan Sampurno. Mengacu pada nama Sultan dan nama akhir Joko Sampurno. Hebatnya hanya adegan sekali tayang. Pada tayang kedua, ratingnya sudah melonjak ke peringkat ketiga. Tayangan iklannya pun melonjak 3 kali jumlah pengiklan pertama. Masya Allah, dalam sekejap, hanya 1 bulan setelah penerimaan pengembalian daftar pencalonan capres dan cawapres, nama Sultan dan Joko Sampurno sudah nasional. Saluran TV yang sebelumnya hanya mau, dalam arti dibolehkan membuat berita-berita tentang petahana saja, karena munculnya pasangan calon ketiga, buru-buru berubah haluan. Kini mereka juga membuat berita-berita tentang paslon 2 dan paslon 3. Karena berita tentang paslon nomor 1 kurang laku. Lihat hal ini, buru-buru KPU melarang penayangan komedi Sultan Sampurno di salah satu stasiun TV yang cukup kondang, yang memang selama ini dikenal cukup kritis terhadap pemerintahan rezim saat itu. Bahkan KPU juga melarang masyarakat untuk membicarakan pasangan capres dan cawapres manapun sebelum masa kampanye dimulai. Tampak mulai ada yang gelisah. Sialnya, semakin dilarang, semakin banyak orang yang membicarakan Sultan Sampurno, baik di media mainstream dengan alasan diskusi ilmiah, apalagi di medsos yang memang sulit dikontrol. Sebelum media mainstream dilarang memberitakan pasangan presiden manapun dalam berita-berita dan rubriknya sebelum masa kampanye, larangan sebenarnya konyol dan menggelikan. Sebuah media mainstream sempat membuat berita dengan judul
pasangan Soekarno-Hatta muncul kembali dalam posisi terbalik. Bab 32. Masa kampanye berlangsung santai bagi pasangan Sultan Sampurno. Lebih banyak melakukan jalan-jalan ke seluruh tempat kampanye tanpa jadwal acara yang ketat. Di setiap tempat kampanye, Sultan dan Joko muncul tanpa membawa rombongan musik atau peralatan musik bertruk-truk. Oleh karenanya, kampanye mereka jauh lebih lincah dan mudah. Kampanye mereka selalu dilakukan di ruangan-ruangan tertutup dan hanya diisi dengan tanya jawab tentang apa yang akan mereka lakukan bila mereka terpilih. Bahkan ke desa-desa pun kampanye dilakukan di ruang-ruangan tertutup yang diisi dengan tanya jawab yang membuat masyarakat menjadi cerdas dan akrab. Kunci dari antusiasme masyarakat datang ke acara-acara kampanye Sultan Sampurno adalah konsumsi. Konsumsinya adalah makanan-makanan tradisional pilihan dengan gubuk-gubuk makanan yang dibuat menarik. Kita menghadiri pesta pernikahan. Kampanye yang luar biasa, atraktif, penuh kedewasaan. Tidak ada hujan-menghujat, tidak ada pidato-pidato bersuara keras dan tinggi. Tidak ada pembelintiran ayat kata suci yang dipakai dalam kampanye. Bahkan tidak ada kata-kata yang menyindir lawan sedikit pun, apalagi black campaign. No way. Dampak dari kampanye model ini juga luar biasa. Entah karena muak dengan kampanye-kampanye berjanji-janji yang tak pernah ditepati, atau bosan dengan kampanye musik-musik dengan bertonton peralatan, ataupun capek dengan kampanye pawai yang buruk tapi melelahkan, kampanye Sultan Sampurno justru selalu ramai dikunjungi peminat. Sumpah, ruangan-ruangan yang disewa mereka selalu dipenuhi pengunjung. Bahkan International Convention Center Hotel Sultan Jakarta pun dibanjiri pengunjung saat dilakukan deklarasi calon presiden dan wakil presiden Sultan Sampurno. Padahal ada musik dan band-band terkenal yang manggung untuk menghibur pengunjung. Berbeda 180 derajat dengan kampanye-kampanye dua kontestan lain yang selalu sepi pengunjung, entah karena lapangan terlalu besar atau masyarakat yang sudah kecewa besar terhadap calon-calon yang omong besar. Entahlah.